Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunziru ma'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasana makithina fihi abada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburas kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Wa ba'u bighadabin minallahi wa duribas alaihimul maskanah. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Jalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Jalika bima ansaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Karena kasih sayang dapat kita menjalin silaturahmi di hari ini walaupun suara yang terdengar. Tanpa kita bisa bertemu dan beradu pandang, tapi tak akan mengurangi jalinan silaturahmi kita pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh pendengar tetap setia mendengarkan kami, mendengarkan kata-kata nasihat, kata-kata indah dan kata-kata yang bisa mengantarkan kita kepada ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan. Insya Allah kita sejahtera lahir dan batin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita jadikan dalam hidup ini sebagai teladan dalam kehidupan kita, karena beliau adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad sebagai saksi, sebagai kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Itu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya mereka lebih memuliakan dan membesarkan dan lebih mengagungkan, dan selalu mereka bertasbih pada waktu pagi dan pada sore hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tema yang kita bahas pada saat ini adalah tema menjalin silaturahmi.
Kalau kita perhatikan Al-Quran dan hadis, banyak menjelaskan keutamaan menjalin silaturahmi, dan ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk tetap menjalin silaturahmi di antara kita umat manusia, khususnya yang ada hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Dan begitu juga banyak ayat dan hadis yang melarang kita untuk memutuskan tali silaturahim di antara kita. Salah satunya Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ayat kami bacakan tadi di awal ceramah kita itu surah Ali Imran ayat 112, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kita akan ditimpa kehinaan di mana saja kita berada. Anytime, any place, kita akan ditimpa kehinaan. Kecuali kita secara berkesinambungan dan seimbang menjalin hubungan baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus menjalin hubungan baik kita dengan sesama manusia. Kalau tidak lengkap dua-duanya, tentu pasti kita akan ditimpa kehinaan di mana saja kita berada, yang akan bawa kita kepada kemurkaan Allah, dan kita akan diliputi oleh kerendahan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, secara berkesinambungan terus-menerus dan secara berkeseimbangan, tanpa bisa kita tinggalkan salah satunya, kita harus dalam kehidupan ini menjalin hablum minallah wa hablum minan nas secara terus-menerus. Jangan ada yang kamu tinggalkan. Kita tidak boleh hanya fokus kepada ibadah vertikal kepada Allah, tapi kita melupakan ibadah sosial kita sesama manusia. Dan kita tidak boleh fokus juga hanya membina hubungan baik sama manusia, tapi kita lupa membina hubungan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang selalu menjaga solatnya, tapi dia memutuskan silaturahmi di antara mereka. Ini salah, saudara-saudaraku. Ada yang selalu menjalin hubungan baik sesama manusia, tapi dia lupakan solat, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga adalah tidak sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Ali Imran ayat 112 tadi. Kalau ada pertanyaan, di mana kita lebih dahulukan, membina hubungan baik kepada Allah atau membina hubungan baik kepada manusia? Pertanyaan ini, saudara-saudaraku, jawabannya tetaplah pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 112. Kita harus lebih mendahulukan hubungan baik kepada Allah, dan jikalau memang betul-betul hubungan kita baik kepada Allah, itu otomatis hubungan baik kita juga kepada manusia. Tapi dalam kehidupan nyata, Ustadz, bagaimana? Ada orang yang sholatnya baik, tapi setelah sholat ambil sandal orang. Ada orang yang sholatnya terjaga, sholat fardu, bahkan dia sering sholat tahajud, sholat duha, tapi nyatanya dia sering ambil hak orang lain. Ini, saudara-saudaraku, jangan salahkan sholatnya, tapi salahkanlah bagaimana dia cara melaksanakan sholat itu. Apakah betul-betul dia mendirikan sholat atau tidak? Karena orang yang sholat pasti akibatnya, surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar
Sesungguhnya solat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang tidak terlepas dari perbuatan keji dan mungkar, berarti saudara-saudaraku masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan solatnya. Belum dia sampai kepada tingkat mendirikan solat, solatnya belum khusyuk. Kalau solatnya khusyuk dan dia termasuk dengan solat, dia akan tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Saudara-saudaraku, kemudian Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita membina hubungan baik sama manusia ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Dan beribadahlah kepada Allah, jangan mensyirikatkan sesuatu dengannya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik, dan begitu juga kepada kaum kerabat. Saudara-saudaraku, Allah lebih mendahulukan beribadah kepadanya, baru membina hubungan baik sama manusia. Yang paling utama kita berbuat baik adalah, saudara-saudaraku, kepada kedua orang tua kita. Kita harus melakukan hal-hal yang terbaik, ihsana, dalam kehidupan ini, baik ketika mereka masih hidup dan apalagi setelah mereka meninggal dunia. Kita harus berbakti kepada mereka. Kenapa? Karena orang yang paling baik dan paling banyak kebaikannya dalam hidup kita ini adalah orang tua kita. Walaupun kita beda cerita hidup, cerita riwayat hidup, bisa jadi ada orang tua yang tak peduli dengan orang tua, dengan anaknya. Ada orang tua yang tak peduli dengan anaknya, yang tidak memperhatikan anaknya, yang tidak membelanjai anaknya. Saudara-saudaraku, walaupun demikian keadaannya, cerita hidupmu, tetaplah berbakti kepada kedua orang tuamu. Karena apa? Engkau tidak akan ada di muka bumi ini kalau tidak ada orang tuamu. Maka saudara-saudaraku, berbaktilah kepada orang tua. Bagaimanapun perlakuan mereka terhadap kita, kebaikan mereka takkan bisa kita balas dengan kebaikan yang kita akan lakukan. Kemudian saudara-saudaraku, kaum kerabat, sanak saudara kita, saudara-saudara kandung kita, kakak, adik, abang. Kemudian kalau istilah kita di masyarakat Tapanuli bagian selatan, Mardalihan Natolu, Barisan Kahanggi, Anak Boru. Seperti itu juga dengan Marodopkon, Ima tu bagian Morak. Jadi itu adalah yang harus kita bina hubungan baik, silaturahmi kita dengan mereka. Tapi saudara-saudaraku, yang paling utama kita bina setelah orang tua, hubungan baik kita adalah kepada kaum kerabat kita, yang ada hubungan darah dengan kita, ibu toniba. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan lagi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215, ketika saudara-saudaraku suka berbagi, memberikan sesuatu kepada manusia, maka yang paling utama saudara-saudaraku, kita berbagi adalah kepada orang tua dan sanak saudara kita, kaum kerabat kita. Perhatikan saudara-saudaraku, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, Yas'alunaka maja yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul ma
min khairin falil walidaini wal aqrabin. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, kaum kirabat, wal yatama wal masakin wa banis sabil, lalu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian saudara-saudaraku, dalam Quran surah Al-Isra 26, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banis sabil, dan tunaikanlah hak kaum kerabatmu dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Wala tubazzir tabazira, dan janganlah kau melakukan hal-hal yang mubazir. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan mubazir. Saudara-saudaraku, teruslah kita bina hubungan baik kita kepada Allah, dan sekaligus binalah hubungan baik kita sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita dan kaum kerabat kita. Jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita karena duniawi, dan karena kepentingan, dan karena kebutuhan sesaat. La yadkhulul jannah qati'. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan persaudaraan. Innar rahima sijnatum minar rahman. Sesungguhnya kata rahmi diambil dari kata nama Allah yang Maha Rahman. Faqalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man mau wasolaki wasoltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang menyambungmu silaturahim, maka aku akan menyambungmu, dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka aku akan memutuskannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku, dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 22-23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum. Maka apa kiranya jika kamu berkuasa, maka kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kerabat, memutuskan hubungan silaturahmi. Ulaika alladzina lanahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Ada orang-orang yang berikan kuasa oleh Allah, jabatan, tapi setelah dia berjabatan, dia membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinganya mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Saudara-saudaraku, jangan karena kepentingan politik sesaat kita memutuskan hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat kita, karena pilpres, karena pemilihan calon legislatif, DPR tingkat 2, tingkat provinsi, tingkat pusat, dan jangan karena hanya pemilihan kepala desa kita memutuskan silaturahmi. Saudara-saudaraku, orang yang sudah diberikan Allah kekuasaannya, dia hanya mengurus orang-orang yang memilihnya dan diputuskan hubungannya dengan yang tak memilihnya. Itu, saudara-saudaraku, engkaulah termasuklah orang yang dilaknat oleh Allah. Maka Allah tulikan telingamu dan Allah butakan penglihatanmu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang berkuasa, walaupun orang yang tak memilihmu,
Itu adalah bagian daripada rakyatmu, masyarakatmu yang kamu harus urus kepentingannya, kepentingan kepemerintahannya, kepentingan masyarakat, dan bahkan kepentingan untuk melaksanakan amal ibadahnya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu juga kaum muslimat di mana saja kita berada. Maka di dalam hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, Abu Daud dan Al-Hakim, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat, daripada berbuat zolim kepada orang lain dan memutuskan silaturahmi. Orang yang berbuat zolim kepada orang lain, penguasa yang menzolimi rakyatnya, atau sang penguasa yang menzolimi masyarakat, yang tak memberikan hak-haknya, dia menzolimi masyarakatnya, itu saudara-saudaraku, hati-hatilah. Allah akan segerakan hukumannya di dunia ini dan sebelum engkau rasakan nanti di akhirat. Dan itu juga orang yang memutuskan silaturahmi, ulang hita namar kahanggi, namar anak boru, namar mora, sego, namar masyarakat, harani akibat dari pemilihan kepala desa yang akibatnya ada namar pihak nomor 1, nomor 2, pihak J, pihak Julu. Itu saudaraku, itu artinya kita mengundang kemurkaan Allah, dan itu juga kita mengundang hukuman bagi kita di dunia ini, karena hukuman memutuskan silaturahmi adalah akan Allah segerakan hukumannya. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Nah, rekan-rekan kita beri kesempatan nanti bakal dilanjutkan.